Shalom, selamat sore saudara-saudaraku yang terkasih. Shalom. Juga yang untuk yang live streaming, selamat sore. Tuhan memberkati, Tuhan terus menyertai. Kita mau bersama-sama, kita mau beribadah, kita mau memuji, menyembah Tuhan Yesus kita. Semoga hari ini dan kedepannya, Amin, tetap lebih baik dan kita tetap menjadi lebih baik untuk Tuhan Yesus kita. Yes. Haleluya, Yesus, terima kasih Bapak. Mari kita mau mengambil saat teduh sebentar. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita lebih lagi mempersiapkan hidup kita. Haleluya, Yesus. Matius 6 ayat 33 berbunyi, tetapi
pekerjaan yang sudah Tuhan berikan bagi kami, Yesus. Di mana beberapa pekerjaan Tuhan akan memulihkan ya Bapak. Tuhan juga akan memulihkan setiap hati anak-anak Tuhan. Tuhan melawat setiap kami dan keadaan kondisi perekonomian yang seperti sekarang, kami mau berserah kepada-Mu ya Bapa. Kami yakin percaya kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kuasa, amin. Tuhan yang mampu memulihkan, menyembuhkan untuk setiap kami, Yesus. Terima kasih Bapa. Terlebih kami ingin hidup kami boleh sungguh mengalami Tuhan. Kami boleh sungguh mencari Engkau, amin. Mencari wajah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau terus bersuka cita bersama-Mu, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu, pengurapan-Mu dan berkat daripada-Mu. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang bersuka cita, tolong lambaikan tangan. Haleluya. Kasih senyum kanan kiri. Kalau sampingnya perempuan bilang kamu cantik. Kalau sebelahnya cowok bilang kamu ganteng. Yang live streaming juga sama ya. Kalau nggak ada temennya bilang saya cantik, saya ganteng gitu. Luar biasa. Itu karena siapa? Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Kita terus bersuka cita, kita terus memuji dan menyembah Tuhan karena Dia Allah yang sudah bangkit dan menebus segala dosa kesalahan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Yesus juga dan kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh, serahkan Tuhan.
Silakan duduk. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih untuk sukacita yang sudah Tuhan berikan bagi kami ya Bapak. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau mempersiapkan hamba-Mu, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menaruh lidah-Mu dalam hamba-Mu ya Yesus. Menyembunyikan kami semua di belakang salib-Mu ya Bapak, sehingga kami boleh pulang membawa berkat-berkat, pulang membawa kekuatan, pulang membawa yang terbaik dari-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Ya kita percaya bukan hanya hujan air yang turun, ada hujan pertobatan, hujan kesembuhan, hujan pemulihan bagi kami semua. Untuk
hadirat-Mu Tuhan. Aku bersyukur Bapa, Tuhan hadir di tempat ini. Kau melawat kami, menjamah kami. Sungguh Tuhan Yesus, di hari-hari ini kami membutuhkan Tuhan. Kaulah kekuatan di dalam hidup kami, kaulah pengharapan di dalam hidup kami ya Tuhan. Hanya kepada-Mu Tuhan kami taruh hidup kami di dalam nama Yesus. Berbicaralah Tuhan, sampaikan pesan, sampaikan Bapa. Kami buka hati kami, Roh Kudus yang bekerja. Hamba-Mu terbatas, Hamba-Mu tanggalkan semua pengetahuan Hamba-Mu. Biar Roh Kudus yang ambil alih, Roh Kudus yang menguatkan, mengingatkan setiap kami, Roh Kudus yang membangkitkan roh kami. Di dalam nama Yesus, lawat kami yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming dari Sabang sampai Merauke maupun yang dari negara-negara lain yang mengikuti ibadah kami. Tuhan, aku percaya lawatan-Mu terjadi, firman-Mu Tuhan sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, pujian, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh menjadi dupa yang harum, karena inilah waktunya kami untuk mendengar sabda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus yang percaya bersama saya, sama-sama mau katakan amin. Shalom saudara, seberapa banyak yang ada di tempat ini, kita diberkati Tuhan. Amin saudara. Wow, luar biasa. Dari awal saya memuji menyembah Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Mari saudara, kita mau buka di dalam Matius 26 ayat yang ke-41. Saudara, saya beri judul hari ini yaitu berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini ayat ini udah nggak asing lagi buat saudara dan saya. Tapi beberapa hari ini pesan Tuhan lewat firman ini untuk disampaikan buat saudara dan saya. Saudara, biarlah firman Tuhan ini kita mau respon dalam hidup kita. Ya, jangan kita hanya mendengar tapi kita tidak meresponi. Yang Tuhan mau kita respon akan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara, ketika saya berdoa, sampaikan berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini yang Tuhan rindukan bagi saudara dan saya. Berjaga-jaga artinya kita waspada, saudara. Apa saudara? Agar kita selalu sadar, ya, agar kita selalu gitu ya saudara, tidak tertidur. Kita tetap waspada akan apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Namun kita tidak akan terkecoh saat kita memiliki roh yang terbangun, roh yang menyala. Bahkan saya percaya ketika kita berjaga-jaga, kuasa Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan katakan supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, berjaga-jaga yang selanjutnya kita harus sungguh-sungguh. Setiap kita Tuhan katakan, nak, aku harus sungguh-sungguh di dalam aku. Kenapa? Karena Tuhan rindu kita semua yang ada di penabur benih maupun yang mengikuti live streaming. Kita mempersiapkan hidup kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan katakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Mari anak-anak Tuhan di tempat ini kita mau mempersiapkan hidup kita. Kalau Tuhan menyampaikan ini berarti Tuhan sayang. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mencintai saudara dan saya. Tuhan katakan buat kita, nah, terus berjaga-jaga, terus berdoa. Karena Tuhan ingin umatnya selalu bersiap-siap, selalu berjaga-jaga. Ada amin saudara? Amin. Tuhan Yesus ingin setiap umatnya itu tidak tertidur rohaninya. Seringkali tanpa sadar kita, sepertinya kita melayani, kita beribadah, tapi rohani kita itu tertidur, tidak berjaga-jaga. Mengapa? Karena saat ini saudara, orang yang berjaga-jaga itu akan terlihat. Dia memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang kokoh. Itulah orang yang selalu berjaga-jaga di dalam Tuhan. Dia selalu berdoa, ada kekuatan yang baru yang Tuhan beri buat kita.
Oleh sebab itu Tuhan ingatkan, nak, mari terus berjaga-jaga. Bukan hanya berjaga-jaga, tapi apa saudara? Berdoalah. Berdoa. Anak-anak Tuhan di tempat ini berdoa, kata Tuhan. 3 kali Tuhan katakan, berdoa nak, berdoa dan berdoa. Kita jangan terkecoh dengan situasi apa yang sedang terjadi, tapi kita mau berfokus hanya kepada Tuhan. Kita boleh memandang pada Tuhan Yesus. Dengan kita mau terus berlutut. Tadi WWL Ibu Rani katakan, cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan dicari Tuhan. Inilah yang Tuhan sampaikan. Betul, saudara, kita seperti murid-murid Tuhan Yesus. Seringkali saudara kita pun merasa lelah. Seringkali kita pun merasa capek. Ketika kita menjalani kehidupan, kita sibuk dengan rutinitas kita setiap hari. Betul apa betul? Kita capek, kita lelah, sibuk. Sibuk di dalam pekerjaan, sibuk di dalam bisnis, sibuk di dalam usaha, sibuk di dalam belajar. Bahkan kita juga sibuk dengan handphone. Betul apa betul? Betul. Jujur ya. Seringkali kita juga sibuk, saudara. Namun Tuhan katakan, hari-hari ini anak-anak Tuhan, seberapa lelahnya dirimu, seberapa capeknya engkau, seberapa sibuknya, kata Tuhan, berikan waktumu buat aku, kata Tuhan. Amin. Katakan kiri kananmu, luangkan waktumu buat Tuhan. Amin. Anak-anak Tuhan di tempat ini, kita harus melawan kelemahan kita. Kita harus lawan itu, saudara. Kedagingan kita itu kita harus lawan, anak-anak Tuhan. Kalau saudara memiliki roh yang hidup, tidak tertidur, pasti saudara sesibuk apapun engkau pasti mencari Tuhan. Amin. Kita harus belajar, anak-anak Tuhan, menyediakan waktu kita itu bersama dengan Tuhan Yesus. Ada waktu-waktu khusus untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Karena ini yang Tuhan sedang ingatkan buat saudara dan saya. Saudara, firman ini juga bukan buat saudara aja, tapi buat saya. Nah, berdoa, berdoa dan berdoa. Sekalipun engkau lelah, sekalipun engkau capek, lakukan berdoa dan memuji-muji Tuhan. Kenapa saudara? Di dalam situasi yang tidak menentu hari-hari ini, banyak orang yang sedang mengalami kesulitan, kesukaran, baik dalam krisis, dalam ekonomi, keuangan, dalam sakit, penyakit. Dengar baik-baik. Ketika kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, ada kekuatan yang baru dari Tuhan turun atas kita. Kenapa kita suruh berdoa? Supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut. Roh kadang-kadang nurut ya. Aduh, saya mau berdoa nih Bu, bentar lagi jam 5 saya datang, jam 6 saya mau berdoa. Daging kita mulai lemah. Ngapainlah hujan daripada kehujanan. Jangan, ya udahlah, daripada aku kehujanan lebih baik aku nggak berdoa, nggak beribadah. Tunggu di rumah saja juga cukup. Seringkali daging kita lemah. Tapi mari kita lawan, anak-anak Tuhan. Setiap kita anak-anak Tuhan di tempat ini, yang Tuhan katakan, nak, berapa banyak yang mau? Tuhan katakan, mari kita meningkatkan jam-jam doa kita. Seberapa banyak saudara yang sudah berdoa, angkat tangannya. Dan suka berdoa, angkat tangannya. Amin. Tapi hari ini Tuhan katakan buat saudara dan saya, anak-anak Tuhan, siap kita meningkatkan jam-jam doa kita lagi. Bukan artinya kita nggak usah bekerja, bukan artinya kita nggak usah belajar, bukan artinya kita nggak usah sibuk rutinitas setiap hari yang kita lakukan. Tapi kita punya jam-jam doa secara khusus, menyiapkan waktu-waktu kita untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Kita mau belajar karena ini yang Tuhan ingatkan bagi setiap kita. Kenapa saudara? Karena tidak cukup kita hanya berjaga-jaga saja. Kita nggak cukup kita hanya berjaga-jaga. Harus seimbang anak-anak Tuhan. Kita berjaga
berjaga-jaga, tapi kita juga berdoa. Itu yang Tuhan ingatkan di akhir-akhir zaman ini. Kenapa saudara kita harus seimbang berjaga dan berdoa? Kenapa kita perlu berdoa? Doa adalah nafas kehidupan saudara dan saya. Di dalam doa ada kuasa yang bekerja dalam hidup kita. Bahkan saudara dengar baik-baik. Mengapa kita harus berdoa? Karena saat ini Tuhan katakan, iblis tahu. Dan iblis sedang bergerak bahwa Tuhan juga mau datang. Bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Anak-anak Tuhan di tempat ini, dengar baik-baik. Beberapa waktu saya dapat, ketika kami memuji menyembah Tuhan dengan tim doa, saya mendapat satu penglihatan yang begitu luar biasa. Ketika saya melihat, ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan perlihatkan di atas itu gelap banget, awan itu gelap banget, menutupi. Saya tanya sama Tuhan, nak, peperangan. Karena iblis ini sedang mencari, menyerang anak-anak Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan. Iblis sedang mencari celah untuk menjatuhkan setiap orang-orang yang percaya. Dengan apa? Kondisi ekonomi. Betul apa betul? Seberapa banyak yang mengalami ekonomi yang mulai turun, keuangan yang semakin turun, usaha yang semakin turun. Hati-hati anak-anak Tuhan. Saat ini iblis sedang mencari celah untuk menjatuhkan orang-orang pilihan Tuhan. Makanya kata Tuhan, berjaga-jagalah nak, berdoalah, jangan engkau lemah. Karena iblis ini sedang bekerja. Dan iblis tahu kalau kedatangan Tuhan sudah dekat. Tapi kita anak-anak Tuhan tetap mau berdoa, menguatkan iman kita, menguatkan hubungan kita dengan Tuhan, selalu memuji menyembah Tuhan. Siapa target iblis? Saya mau katakan, ketika saya berdoa, ketika saya dapat, nah, siapa sekarang target iblis yang sedang iblis cari? Saudara mau tahu? Target iblis adalah orang-orang pilihan Tuhan. Siapa orang pilihan Tuhan di tempat ini? Angkat tangannya. Yang gak angkat tangan bukan dipilih Tuhan ya. Target iblis adalah orang-orang pilihan Allah, yaitu saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anak. Tapi anak-anak Tuhan gak usah takut. Kenapa gak usah takut? Kita punya Tuhan Yesus, kita punya kuasa yang dari Tuhan. Bahkan kita juga, kita percaya ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kita. Dia Allah Immanuel yang selalu menyertai hidup saudara dan saya. Kuncinya apa? Terus berdoa, berjaga, memuji, menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Yakobus 5 ayat 8. Yuk kita buka. Yakobus 5 ayat yang ke-8, saudara. Kita mau melihat ini ayatnya. Kita mau baca bersama-sama ya. Yakobus 5 ayat 8. Ya, saya tunggu karena saya mau kita semua mengerti firman Tuhan ini. Yakobus 5 ayat yang 8. Ya, kita baca 2, 3. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kenapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa? Kenapa kita harus meneguhkan hati kita untuk semakin hari semakin intim dekat dengan Tuhan? Mempersiapkan hidup kita untuk kedatangan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Sudah dekat. Oleh sebab itu iblis tahu kalau kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Makanya iblis terus menyerang anak-anak Tuhan, pilihan Tuhan, dengan berbagai macam cara. Iblis mau menjatuhkan hidup saudara dan saya. Roh pecah belah, roh pemberontakan,
itu terjadi supaya kita ini buka celah. Hati-hati anak-anak Tuhan. Ini firman Tuhan. Anak-anak Tuhan, kita terus bersabar. Memiliki hati yang apa saudara? Yang teguh di dalam Yesus. Jangan tergoyahkan dengan apapun. Hati kita, iman kita harus kuat, harus kokoh menghadapi keadaan zaman akhir-akhir ini. Kita juga harus memiliki hati yang teguh, mempersiapkan hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Amin. Amin. Makanya anak Tuhan, jangan terkecoh. Iblis itu targetnya itu orang-orang pilihan Tuhan. Jadi jangan terkecoh dengan apapun, saudara. Jangan buka celah. Saat kita buka celah, iblis masuk di dalam kehidupan kita dan menjatuhkan, melemahkan kita sehingga kita mulai terkecoh. Tapi hari ini dengar baik-baik. Mari kita mau menguatkan hati kita lebih lagi intim dekat dengan Tuhan. Amin. Yuk sama-sama dengan saya kita mau mengatakan, aku mau menguatkan hatiku. Amin. Sampai kapan saudara mau menguatkan hatimu? Sampai kedatangan Tuhan Yesus. Bahkan kita harus terus menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Karena kita nggak tahu kapan dipanggil pulang. Tapi kalau kita bersiap, berjaga-jaga dan memiliki keintiman, selalu berdoa dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, saya percaya kemenangan kekal kita akan dapatkan dari Tuhan Yesus. Amin. Mahkota kehidupan Tuhan akan beri buat saudara dan saya, karena kita tetap berjaga, tetap setia sama Tuhan, tidak terkecoh dengan keadaan. Sebab itu kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Kalau hari ini Tuhan beri perintah buat saudara dan saya untuk berjaga-jaga dan berdoa, karena saat ini kita sedang masuk di dalam peperangan rohani. Bukan peperangan di sana ya, tapi kita peperangan dalam rohani kita. Seberapa banyak siap untuk berperang? Tuhan Yesus mengajarkan bagi saudara dan saya belajar dari firman ini, saudara. Tuhan Yesus memberi teladan buat saudara dan saya. Luar biasa. Kita buka yuk Matius 14 ayat 23. Di mana Tuhan memberikan teladan untuk saudara dan saya berdoa. Ya, kita lihat Matius 14 ayat 23. Matius, kita baca bersama-sama 2, 3. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk apa? Untuk berdoa seorang diri ketika hari sudah malam. Ia sendirian di situ. Luar biasa. Sesibuk apapun, selelah apapun, Tuhan Yesus tetap berdoa. Tuhan Yesus tidak peduli secapek apapun Tuhan, selelah apapun Tuhan. Tuhan Yesus tetap menyediakan waktunya untuk berdoa. Ini buktinya saudara. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ini teladan yang Tuhan beri buat saudara dan saya. Luar biasa. Tuhan tidak membiarkan dirinya dikalahkan oleh lelahnya. Tuhan tidak membiarkan dirinya dikalahkan oleh capeknya. Tuhan tidak membiarkan dirinya dikalahkan dengan kesibukannya. Padahal Tuhan baru saja memberi makan 5.000 orang. Sibuk melayani, tapi luar biasa. Tuhan punya waktu untuk berdoa. Ini teladan yang Tuhan beri. Tuhan Yesus selalu berjaga-jaga dan berdoa. Makanya Tuhan ketika menghadapi salib, dia tetap kuat dan berkemenangan. Amin. Amin. Salib-salib di dalam hidup kita itu berbeda. Tapi kalau kita tetap berdoa, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, saya percaya
Tuhanlah penolong dalam hidup kita. Tuhanlah pembela dalam hidup kita. Saudara bisa bayangin, Tuhan Yesus, anak Allah yang sempurna, Dia memberi waktunya untuk berdoa. Apalagi kita, saudara, kita yang membutuhkan Tuhan, kita yang memiliki kelemahan, kekurangan, maka doa itu sangatlah penting dalam hidup kita. Amin. Katakan kiri kananmu, berdoa itu sangat penting. Seberapa banyak yang menyadari doa itu sangat penting? Angkat tangannya. Yang gak angkat tangan berarti doa itu gak penting. Kacau ya. Kita sadar bahwa doa itu sangat penting di dalam hidup kita. Bukan hanya doa, ibadah juga penting. Minggu lalu saya mau katakan, seperti apa kita? Rumput kering. Saudara, anak-anak Tuhan di tempat ini, seringkali kita tidak menyadari di dalam hidup kita ketidakinginan kita untuk berdoa. Seringkali untuk berdoa itu kita nggak mau, ya, menyediakan waktu untuk berdoa itu nggak mau. Dengar baik-baik. Tadi Roh Kudus ingatkan pada saya, nak, orang-orang yang tidak ingin untuk berdoa itu sebuah tanda. Apa tandanya Tuhan? Bahwa orang ini mengalami kemunduran rohani. Tidak ada ya di tempat ini ya. Di sini rajin-rajin berdoa. Amin. Orang yang tidak mau berdoa, tidak suka berdoa, itu tanda orang percaya yang mengalami kemunduran di dalam rohani. Lebih kedagingannya lebih dikuatkan. Tapi hari ini saudara dengar baik-baik. Saya mau berkata buat saudara, yuk kita sama-sama, kita mau maju di dalam roh kita, iman kita pada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan berkata berjaga-jaga dan berdoalah, kalau Tuhan mengingatkan, karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin. Amin. Kita bersyukur kalau Tuhan selalu mengarahkan, memimpin, menuntun kita. Tapi satu hal yang saya mau katakan di tempat ini, yuk yang mengikuti live streaming maupun yang duduk di tempat ini, coba saudara kita hitung berapa banyak kesempatan yang terbuang di dalam hidup saudara untuk berdoa. Ayo mikir dikit, saya kasih tugas, sama-sama yuk. Seberapa banyak saudara kesempatan yang terbuang untuk saudara berdoa, berlutut, sujud, bersimpuh, memuji, menyembah Tuhan. Waktu-waktu kita dipergunakan dengan hal-hal yang lain. Padahal Tuhan beri kesempatan untuk kita berlutut. Ayo berhitung. Luar biasa. Ketika saya mempelajari dalam Matius 26 ayat 40 sampai 41, yuk kita buka bersama-sama. Seberapa banyak kita mau sadar hari ini, dengan berdoa kuasa Allah bekerja. Saudara dan saya punya pergumulan, beban berat, persoalan, tantangan di dalam hidup kita. Mari berlutut pada Tuhan. Karena saya percaya saat saya berdoa, memuji, menyembah Tuhan, kuasa Allah bekerja di dalam hidup saya. Amin. Amin. Kita baca 40 Pak sampai 41. Matius 26 ya. Matius 26 40. Tuhan gak banyak menuntut dari saudara untuk kita selalu berdoa. 2-3. Setelah itu ia kembali pada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang apa? Tidur. Seringkali kita tidur rohani kita. Kita tidak mau berjaga. Ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga? Berapa? 1 jam dengan aku, kata Tuhan. Hanya 1 jam kita berjaga-jaga dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kita gak sanggup. Capek, Bu. Saya lelah. Sepanjang hari ini saya sibuk.
Tapi Tuhan ingatkan, tidakkah kau sanggup berjaga-jaga dengan aku, dengan Tuhan? Intim, dekat dengan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan. 1 jam kata Tuhan. Kita seringkali membuang-buang waktu kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Saudara silakan mau melakukan apapun, tapi hari ini luangkan waktumu untuk selalu berdoa. Berikan, ambil waktu. Bu, saya suka berdoa kok Bu. Saya selalu hadir. Tingkatkan doamu kata Tuhan Yesus. Tidak cukup 1 jam. Kita punya waktu 24 jam. Berapa waktu kita mau beri buat Tuhan? 41 terakhir. Semangat biasanya kalau udah terakhir. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging seringkali kita lemah. Tapi hari ini Tuhan katakan, dengar baik-baik anak-anak Tuhan di tempat ini. Dengan saudara berdoa, apapun menjadi masalah persoalan bergumulan dalam hidupmu, kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Yang percaya bersama saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dengan kau berlutut berdoa, bersimpu di bawah kaki Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka ketika kau menghadapi jalan buntu di dalam hidupmu, sekalipun itu sedang kau alami, Tuhan akan membukakan yang baru. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan Yesus sanggup memulihkan, menyembuhkan setiap kita ketika kita datang kepada Dia. Tanpa kita minta, Tuhan tahu. Dan Tuhan akan memberi. Kuncinya kita punya kerinduan akan Tuhan. Ketika kita datang di dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, berlutut berdoa, saya sangat percaya belenggu-belenggu yang mengikat di dalam kehidupan kita itu terlepas. Amin. Katakan bersama saya, belenggu yang mengikat saya terlepas. Belenggu yang mengikat saya terlepas. Saya menjadi orang yang bebas, mengalami kuasa Tuhan. Pintu-pintu mujizat dibukakan buat saya. Amin. Peluang-peluang yang baru dibukakan buat saya. Amin. Seberapa banyak yang percaya boleh angkat tangannya? Oleh karena itu, kalau saudara mau mengalaminya, saudara harus pelajaran ini luar biasa. Tapi seringkali kita punya masalah baru berdoa. Ketika masalah dijawab sama Tuhan, mengalami berkat Tuhan, gak mau doa lagi. Maaf ya, saya lagi sibuk. Hari ini kerjaan saya banyak, gak bisa ditinggalin. Ya, nanti kalau saya udah beres saya baru berdoa. Betul gak? Betul gak? Makanya nih kata Tuhan, daging lemah. Hari ini saya baru bikin dagangan banyak. Saya nggak doa dulu dah. Tuhan juga tahu saya sibuk. Yang butuh Tuhan siapa? Kita. Jangan main-main. Tuhan stop berkatnya saudara yang rugi, pusing 7 keliling. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, kita mau tetap berdoa. Karena rahasia kemenangan orang yang percaya kepada Tuhan mengikuti teladan Tuhan Yesus di dalam hal berdoa. Amin. Hari ini ada satu komitmen yang baru, berapa jam berdoa? Boro-boro 1 jam Bu, 10 menit juga udah kelamaan. Baru juga 5 menit udah kasak kusuk. Panasan saudara. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Karena saya percaya ketika kita memuji menyembah Tuhan, seperti tadi kita mau ibadah, saya memuji menyembah Tuhan, saya melihat ada terang Tuhan di tempat ini menyinari saudara dan saya. Kenapa? Karena saya percaya saat aku memuji menyembah Tuhan, atmosfer di tempat ini dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Amin. Begitupun saudara, ketika engkau di rumah, dimanapun engkau berada, memuji menyembah Tuhan, atmosfer
atmosfer yang saudara berada itu dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Ketika dipenuhi dengan hadirat Tuhan, masalah persoalan pergumulan boleh ada. Tapi saya percaya orang-orang yang selalu berdoa pada Tuhan, intim memuji menyembah Tuhan. Masalah punya nggak? Beban berat punya nggak? Persoalan punya nggak? Punya. Tapi orang-orang yang selalu berdoa berlutut kepada Tuhan, dia yakin, dia percaya, dia akan berkata, Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberi aku kelepasan, kelegaan, jalan keluar dan kemenangan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tapi seringkali saudara kita bukan berkatakan, Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau. Kalau orang yang tidak bersuka berdoa, bersumut-sumut, saudara ngomel, hitungan sama Tuhan. Tuhan kasih waktu, kesempatan buat kita untuk memuji, untuk menyembah, untuk berlutut, untuk berdoa. Kita yang menyia-nyiakan waktunya Tuhan. Hati-hati. Komitmen yang baru yang Tuhan katakan untuk menghadapi dunia hari-hari ini. Terus berjaga-jaga dan berdoa. Tingkatkan doa saudara. Katakan yuk bersama saya mau tingkatkan doa saya. Yang biasanya 10 menit jadi 1 jam. Karena Tuhan bilang 1 jam ya. Diikutin sama saudara 1 jam. Kita menyembah kalau setiap malam berapa jam saudara? Lebih ya 1 jam ya? 1 jam setengah, 2 jam kita memuji menyembah. Baru doa syafaat. Menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini, ketika kita memuji menyembah Tuhan, berdoa, berlutut, pengurapan Tuhan turun buat kita. Saudara orang yang diurapi Tuhan. Amin. Ketika kita diurapi, masalah persoalan pergumulan dalam hidupmu, engkau akan mengalami jawaban-jawaban doa dari Tuhan. Amin. Karena dia Allah yang sanggup memulihkan, dia Allah yang sanggup memberkati, dia Allah yang sanggup memberi yang tidak ada menjadi ada. Dia Allah penyedia buat kita. Makanya kita punya keyakinan, punya hati yang teguh bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau Tuhan yang memberikan aku kelepasan, kelegaan. Aku dapatkan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Amin saudara. Seberapa banyak kita mau meningkatkan kembali doa kita? Ya, kita mau tingkatkan kembali doa kita. Kita tingkatkan kembali pujian penyembahan. Karena inilah waktu-waktu di mana Tuhan beri kesempatan buat kita untuk selalu lebih intim dekat dengan Tuhan. Seberapa banyak yang mau dekat dengan Tuhan? Seberapa banyak yang mau selalu bersekutu dengan Tuhan? Seberapa banyak mau memberikan waktu kita untuk bertemu dengan Tuhan di dalam pujian penyembahan, di dalam doa? Saudara boleh angkat tangan pada Tuhan. Jangan kita menjadi targetnya iblis. Ingat, saya mau ingatkan. Siapa target iblis? Orang-orang pilihan Tuhan. Siapa orang pilihan Tuhan? Katakan saya. Tapi saya bukan targetnya iblis. Amin. Karena iblis takut sama saya. Aku injak dalam nama Yesus. Karena aku punya kuasa. Pengurapan Tuhan turun di dalam hidup. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Puji nama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengagungkan. Mari saya mengundang para imam untuk maju ke depan. Kita mau berdoa. Seberapa banyak saudara yang mau respon firman Tuhan hari ini? Karena inilah yang Tuhan ingatkan bagi setiap kita. Inilah yang Tuhan tuntun bagi saudara dan saya untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa. Menyiapkan waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Menyiapkan hati yang teguh di dalam Tuhan. Memiliki iman yang kuat kokoh di dalam Tuhan. Memiliki kesetiaan. Kalau kita sudah berjaga namun tidak berdoa, saudara, itu tidak baik. Tapi berjaga dan berdoa, di mana kedua ini tidak dapat dipisahkan dalam hidup kita. Mari kita mau lakukan dalam hidup kita. Saat kita bersekutu dengan Tuhan, kita percaya seberat apapun pergumulan, tantangan dalam hidup, Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang baru. Tingkap-tingkap langit terbuka, berkat-berkat dinyatakan dalam hidup.
dan sayang yang ada di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong, memberkati. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Sembuhkanku, sembuhkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Hari ini terima berkat yang dari Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Aku percaya Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu terus menuntun setiap langkah-langkah hidup kami. Karena kami hidup oleh karena firman-Mu. Dan kami mau hidupi firman itu dalam hidup kami. Kami bukan hanya mendengar, tapi kami mau melakukan di dalam hidup kami. Bimbing, tuntun kami, arahkan kami Tuhan. Urapi kami, karena kami sangat membutuhkan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau komitmen, kami mau berjaga-jaga dan selalu berdoa, memuji, menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami percaya malam hari ini yang sakit Tuhan sudah sembuhkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu kesembuhan Tuhan nyatakan. Bahkan yang mengalami kegagalan-kegagalan di dalam hidup, Tuhan membukakan pintu yang baru di dalam nama Yesus. Aku percaya berkat Tuhan dicurahkan. Ketika kami kekurangan, baik di dalam ekonomi, keuangan kami percaya malam hari ini kami sudah menerima berkat-berkat dari Tuhan. Dan tingkap-tingkap langit dibukakan atas kami, sehingga kami tidak kekurangan, tidak berhemat, karena Tuhan sudah memberkati kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Bapa, malam hari ini kami boleh mengalami kelepasan di dalam hidup kami. Belenggu-belenggu yang mengikat dalam hidup kami, Tuhan sudah putuskan, lepaskan di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh mengalami kemerdekaan di dalam nama Yesus. Kelepasan, pembaharuan hidup kami, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang tertidur, tapi kami berjaga-jaga, mempersiapkan hidup kami untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya mau katakan amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan pada hamba. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Kebesaran yang sudah memberikan kepada kita kekuatan supaya kita terus mau berjaga-jaga dan berdoa. Kita juga boleh terus boleh menambahkan jam doa-doa kita. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Haleluya Yesus. Kita akan berdoa. Tuhan adalah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau terus berjaga-jaga. Kami mau terus berdoa ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang akan selalu menemani kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa mahkota kehidupan akan Tuhan berikan untuk setiap anak-anak umat pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Dengan sukacita kami akan Tuhan sucikan dan kuduskan apa yang kami berikan, sehingga boleh layak dan berkenan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang merah dia. Haleluya. Kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Kita mau terus bersyukur. Tuhan baik, sangat baik kepada kita. Haleluya Yesus. Betapa
syafaat. Saya minta kesediaan Bapak Hendra untuk memimpin doa syafaat. Bapa di surga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Juga terima kasih untuk pimpinan penyertaan-Mu Tuhan. Bahkan pada saat-saat seperti ini Tuhan, kami boleh senantiasa selalu taat akan firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh belajar Tuhan, menambah jam-jam doa kami. Amen, Tuhan. Dan kami boleh percaya hidup kami boleh lebih meningkat Tuhan, lebih intim, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sebab kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi Tuhan. Tuhan jelas-jelas selalu mengingatkan kami akan jam-jam doa kami. Biarlah kami boleh taat, kami boleh setia Tuhan, kami boleh lebih lagi Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh percaya Tuhan bahwa kedatangan-Mu sudah semakin dekat dan kami boleh dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pengantin-pengantin surga Tuhan. Biarlah kami boleh lebih senantiasa berharap sepenuhnya kepada Tuhan, dan kami boleh lebih percaya bahwa di dalam Tuhan kami tidak akan mendapatkan kesulitan. Walaupun ada persoalan, walaupun ada kesusahan Tuhan, tapi kami percaya di dalam Engkau kami boleh mengalami jalan keluar. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati bangsa ini. Kau menolong bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang boleh selalu mengandalkan Tuhan, bangsa yang boleh percaya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan kami percaya Indonesia juga adalah menjadi biji mata-Mu Tuhan, seperti bangsa Israel Tuhan. Engkau juga mengasihi bangsa ini Tuhan, memberkati bangsa ini Tuhan, menolong setiap persoalan-persoalan yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya kuasa Allah terus bekerja Tuhan di tengah-tengah bangsa ini yang sedang mengalami Tuhan krisis kepercayaan dan juga krisis kepemimpinan. Dan kami percaya Tuhan, tolong Bapa setiap pemimpin kami diberi hikmat dan akal budi dalam memimpin negara ini, terutama presiden kami Tuhan, beri kekuatan, kemampuan, kesanggupan dalam menjalankan pemerintahan di negara kami Tuhan. Banyak sekali hal-hal yang terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa memimpin Bapak Presiden kami beserta setiap jajaran para menteri yang ada Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan terus dinyatakan, kuasa Tuhan terus bekerja bagi bangsa ini. Tuhan bekerja menjamah, menolong, memberkati bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, terobosan-terobosan terjadi atas bangsa ini dan kami boleh melihat campur tangan Tuhan. Sebentar juga kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan terus dinyatakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, menghadap pemilu Tuhan yang sebentar lagi akan dilaksanakan bulan Februari Tuhan. Kami percaya dalam waktu yang singkat ini Tuhan, Tuhan Ayah akan menetapkan Tuhan siapa pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pilihan-Mu adalah pilihan yang terbaik untuk bangsa ini. Dan kami mempunyai pemimpin yang selalu takut akan Tuhan, yang mau berdedikasi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Bukan mencari kekayaan atau jabatan, tapi benar-benar pemimpin yang benar-benar yang berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Mari Tuhan bekerja terus di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Dan Tuhan memberkati Tuhan setiap umat-umat-Mu di tempat ini, khususnya Tuhan GKKI penabur benih. Berkati Tuhan, kami percaya Tuhan, umat-Mu Tuhan dimampukan untuk mengikuti setiap tuntunan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, umat-Mu boleh mengalami Tuhan pengharapan di dalam Engkau. Tuhan tolong Bapa keberadaan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan akan memberkati Tuhan, teristimewa Tuhan. Kami merindukan tempat ibadah yang permanen Tuhan. Engkau Allah Ayah Fajire, Allah yang menyediakan, Allah yang senantiasa mendengar setiap apa yang kami rindukan, apa yang kami gumuli Tuhan. Dan kami percaya suatu saat nanti kami boleh mendapatkan impian kami, kenyataan mulai memiliki tempat ibadah. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang kaya, yang hebat, yang dahsyat, yang sanggup menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Berkati hamba-Mu Ibu Lani, Bapak Yusuf serta keluarga dalam
pelayanannya Tuhan. Tuhan akan tambah-tambahkan hikmat, marifat, Amin, dalam bukakan rahasia-rahasia dan singkapkan setiap apa yang Tuhan mau bicarakan Tuhan. Dan kami setiap umat-Mu boleh diperkaya oleh perkataan di firman Amin, Tuhan. yes. Dan kami boleh memiliki iman dan pengharapan di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat tangan pada Bapa di surga. Saya percaya ketika kita mengangkat tangan, Tuhan melihat, bahkan Tuhan turun tangan untuk menopang dan memberkati engkau. Kami mengucap syukur Bapa. Kami percaya doa-doa kami yang belum pada sempurna, Roh Kudus yang menyempurnakan. Bahkan doa-doa kami Tuhan sudah jawab di dalam nama Yesus. Kami berterima kasih buat malam hari ini Bapa. Kalau kami ada di tempat ini itu berkat kemurahan yang Tuhan beri, kasih karunia, anugerah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur, inilah syukur kami, terimalah Tuhan. Dengan kami beribadah, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau selalu menyertai dan aku percaya ada berkat-berkat yang Bapak nyatakan dalam hidup kami. Mari anak-anak Tuhan kita mengangkat tangan. Saudara, pulanglah, terimalah berkat, pertolongan dan kasih sayang Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usaha, bisnis, ekonomi, pelayanan, pekerjaanmu, sekolahmu diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai engkau. Bahkan minyak anggur gandum yang baru Tuhan sudah curahkan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau diberkati dengan berkat kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami percaya tangan kasih-Mu selalu menjaga, melindungi, memagari, membentengi kami. Bahkan Tuhan membungkus setiap kami oleh kuasa darah Yesus, memateraikan setiap kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga panah-panah api si jahat, kuasa-kuasa iblis, roh-roh jahat, perdukunan, bahkan Tuhan roh-roh nenek moyang tidak dapat mendekat pada kami, sebab Tuhan yang sudah memateraikan kami dan memberkati kami dengan berkat-berkat kelimpahan di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya malam hari ini Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami diberkati untuk jadi berkat, kami disembuhkan untuk menyembuhkan, kami dipulihkan untuk memulihkan, kami berkemenangan untuk memenangkan banyak jiwa di dalam kemuliaan demi kemuliaan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus kami sudah menerima berkat-Mu mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal. Maranatha. Mari saudara kita mengangkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Dengan iman kita percaya Tuhan sudah mencurahkan berkatnya dalam hidup saudara. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih. Katakan, aku sangat yakin dan percaya Tuhan. Tuhan memberkati kami yang ada di tempat ini.